Hal yang akan kita fokuskan pertama adalah bagaimana pariwisata ini bisa pulih dan bangkit dengan kolaborasi antara berbagai pihak yang kita inisiasi. Jadi kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif ini kita sudah melihat potensi-potensinya bisa untuk membuka peluang kerja, lapangan kerja seluas-luasnya dan peluang usaha buat masyarakat di sini. Sudah tadi lihat dengan kunjungan kita ada beberapa hotel yang melaporkan peningkatan tingkat keterhunian. Jadi ini ada signal-signal dari kebangkitan dan kepulihan yang berbasis wisatawan Nusantara dengan fokus kepada pariwisata berbasis alam terbuka dan budaya. Tentunya kita harapkan ini akan berkualitas dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, karena kita akan meluncurkan dana hibah pariwisata jilid kedua di 2021, kita harus pastikan bahwa Lombok Timur ini juga masuk. Karena tahun lalu tidak sempat masuk ke dalam program ini. Saya harapkan Pak Bupati dan Pak Kadis menyiapkan data-datanya dan langsung berkoordinasi dengan Kemenparekraf karena finalisasinya ini sudah ada di tahap akhir. Begitu Komite PEN memberikan sinyal, kita harapkan bisa dieksekusi di paruh kedua tahun ini dan bisa membantu kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang betul-betul membutuhkan. Harapan kita agar kita segera pulih dan potensi yang luar biasa ini seperti Sembalun ini bisa menjadi destinasi andalan, destinasi unggulan, dan sentra ekonomi kreatifnya ini bisa menjadi juga pusat ekonomi kreatif yang dapat menggerakkan ekonomi. Silakan Pak Gubernur. Cukup dari saya ya Pak. Cukup juga karena waktu. Oh, silakan kalau ada teman-teman. Dengan adanya perhelatan MotoGP yang tahun depan dan memperbaiki November, banyak dikunjungi oleh wisatawan khususnya mancanegara. Bagaimana akses dari Mandalika Yang dapat menggerakkan ekonomi. Silakan Pak Gubernur. Cukup dari saya ya Pak. Cukup juga karena waktu. Oh, silakan kalau ada teman-teman. dengan adanya perhelatan MotoGP yang tahun depan dan memperbaiki November, banyak dikunjungi oleh wisatawan khususnya mancanegara. Bagaimana akses dari Mandalika ke sini Pak untuk para wisatawan datang melihat keindahan desa ini dan lokasi ini? Terus yang kedua Pak, bagaimana akomodasi hotel-hotel berbintang mungkin ada rencana yang akan dibangun di daerah ini untuk menunjang perhelatan MotoGP tahun 2022? Jadi kemarin sengaja saya undang pimpinan dari TDC agar menyiapkan bersama-sama kami travel pattern. Jadi karena 3 hari masyarakat dunia yang akan memusatkan perhatiannya di Mandalika dan sebagian daripada mereka mungkin pertama kali ke Indonesia karena ingin menikmati MotoGP, mereka akan memiliki opsi untuk mengunjungi beberapa destinasi seperti Gili, seperti Sembalun ini. Jadi kita akan siapkan travel pattern. Kalau jaraknya sih menurut saya cukup terjangkau, jalannya sudah terbangun dan kita sudah mulai siapkan juga. Jadi dari akses sudah ada, amenitasnya kita bisa bekerja sama dengan homestay karena kita juga ingin bahwa pariwisata ini nggak hanya untuk yang kelas menengah ke atas berbintang, tapi juga bisa menetes kepada masyarakat desa. Dan ini adalah opsi mereka merasakan bagaimana hidup di desa wisata, hidup di alam terbuka. Demikian. Terkait dengan anggaran 3,7 triliun kemarin PDC MotoGP
Gili Trawangan sama Sembalun. Kira-kira di Lombok ini atau NTB bisa jadi prioritas nggak untuk anggaran? Oh, sangat prioritas ya. Karena kalau saya lihat dari total tahun lalu hampir 40% terpusat kepada beberapa daerah prioritas dan sisanya tersebar. Menurut saya NTB terutama Lombok ini karena kontribusi pajak, karena ini berbasis pajak daerah ya, sektor pariwisata yang cukup tinggi, saya yakin nanti porsinya alokasinya juga cukup tinggi. Baik, yang dapat menggerakkan ekonomi. Silakan Pak Gubernur. Cukup dari saya ya Pak. Cukup juga. Karena waktu. Oh, silakan kalau ada teman-teman. Dengan adanya penolakan motivasi yang tahun depan dan berbaik bulan November, banyak dikunjungi oleh wisatawan khususnya mancanegara. Bagaimana akses dari Mandalika ke sini Pak untuk para wisatawan datang melihat keindahan desa ini dan lokasi ini? Terus yang kedua Pak, bagaimana akomodasi hotel-hotel berbintang mungkin ada rencana yang akan dibangun di daerah ini untuk menunjang perhelatan motivasi kita? Jadi kemarin sengaja saya undang pimpinan dari TDC agar menyiapkan bersama-sama kami travel pattern. Jadi karena 3 hari masyarakat dunia yang akan memusatkan perhatiannya di Mandalika, dan sebagian daripada mereka mungkin pertama kali ke Indonesia karena ingin menikmati MotoGP, mereka akan memiliki opsi untuk mengunjungi beberapa destinasi seperti Gili, seperti Sembalun ini. Jadi kita akan siapkan travel pattern. Kalau jaraknya sih menurut saya cukup terjangkau, jalannya sudah terbangun dan kita sudah mulai siapkan juga. Jadi dari akses sudah ada, amenitasnya kita bisa bekerja sama dengan homestay, karena kita juga ingin bahwa pariwisata ini nggak hanya untuk yang kelas menengah ke atas berbintang, tapi juga bisa menetes kepada masyarakat desa. Dan ini adalah opsi mereka merasakan bagaimana hidup di desa wisata, hidup di alam terbuka. Demikian. Terkait dengan anggaran 3,7 triliun kemarin TDC, MotoGP, Gili Trawangan sama Sembalun. Kira-kira di Lombok ini atau NTB bisa jadi prioritas nggak untuk anggaran? Oh, sangat prioritas ya. Karena kalau saya lihat dari total tahun lalu hampir 40% terpusat kepada beberapa daerah prioritas dan sisanya tersebar. Menurut saya NTB terutama Lombok ini karena kontribusi pajak, karena ini berbasis pajak daerah ya, sektor pariwisata yang cukup tinggi, saya yakin nanti porsinya alokasinya juga cukup tinggi. Baik, yang dapat menggerakkan ekonomi. Silakan Pak Gubernur. Cukup dari saya ya Pak. Cukup juga. Karena waktu. Oh, silakan kalau ada teman-teman. Dengan adanya penolakan motivasi yang tahun depan dan berbaik bulan November, banyak dikunjungi oleh wisatawan khususnya mancanegara. Bagaimana akses dari Mandalika ke sini Pak untuk para wisatawan datang melihat keindahan desa ini dan lokasi ini? Terus yang kedua Pak, bagaimana akomodasi hotel-hotel berbintang mungkin ada rencana yang akan dibangun di daerah ini untuk menunjang perhelatan motivasi kita? Jadi kemarin sengaja saya undang pimpinan dari TDC agar menyiapkan bersama-sama kami travel pattern. Jadi karena 3 hari masyarakat dunia yang akan memusatkan perhatiannya di Mandalika, dan sebagian daripada mereka mungkin pertama kali ke Indonesia karena ingin menikmati MotoGP, mereka akan memiliki opsi untuk mengunjungi beberapa destinasi seperti Gili, seperti Sembalun ini. Jadi kita akan siapkan travel pattern.
Kalau jaraknya sih menurut saya cukup terjangkau. Jalannya sudah terbangun dan kita sudah mulai siapkan juga. Jadi dari akses sudah ada, amenitasnya kita bisa bekerja sama dengan homestay karena kita juga ingin bahwa pariwisata ini nggak hanya untuk yang kelas menengah ke atas berbintang, tapi juga bisa menetes kepada masyarakat desa. Dan ini adalah opsi mereka merasakan bagaimana hidup di desa wisata, hidup di alam terbuka. Demikian. Terkait dengan anggaran 3,7 triliun kemarin PDC MotoGP Gili Trawangan sama Sembalun, kira-kira di Lombok ini atau NTB bisa jadi prioritas nggak untuk anggaran? Oh, sangat prioritas ya. Karena kalau saya lihat dari total tahun lalu hampir 40% terpusat kepada beberapa daerah prioritas dan sisanya tersebar. Menurut saya NTB terutama Lombok ini karena kontribusi pajak, karena ini berbasis pajak daerah ya, sektor pariwisata yang cukup tinggi, saya yakin nanti porsinya alokasinya juga cukup tinggi. Baik.